Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi dari Tempe, Arizona. Nah, ini adalah hari ketiga saya berada di sini di Tempe, Arizona, Amerika Serikat. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang tempat tinggal saya selama berada di Tempe, Arizona. Nah, tempat tinggal saya ini saya tinggal di kawasan perumahan, jadi tidak di apartemen begitu ya. Dan katanya gitu ya, katanya tempat tinggal saya ini termasuk yang di sini itu termasuk yang murah gitu ya. Jadi biaya untuk hidup di sini maksudnya untuk tinggal di sini itu per bulannya saya harus membayar sebesar $525, atau kalau dirupiahkan itu ya sekitar 7,5 sampai 8 juta ya, sekitar itu per bulan. Dan itu katanya paling murah di sini begitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya tempat tinggal seharga itu di sini itu seperti apa? Nah, saya mau share video eh, apa namanya video tentang tempat tinggal saya kepada kalian. Tapi mungkin hari ini saya akan mulai dengan kamar saya ya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang ada di kamar saya dengan harga segitu? Check it out. Oke, baik teman-teman, saya akan mulai dari pintunya dulu ya. Jadi pintunya normal saja, tidak ada yang aneh gitu ya. Jadi pegangannya juga normal saja. Ini dibuka seperti itu, kemudian ini ditutup seperti ini. Jika dikunci tinggal diputar saja ke atas, sudah mengunci dari dalam ya. Jadi tidak ada yang spesial, tidak ada yang aneh. Baik, kita menuju ke sini. Nah, di sini ada kalender ya. Kalendernya ini sudah ada ketika saya ke sini ya, dan ini sepertinya bahasa Jepang mungkin ya. Oke, dah. Baik, di situ ada lampu ya. Jadi di sini ada beberapa lampu. Itu lampu yang pertama, kemudian ini lampu tidur ya. Kemudian di situ ada lampu lagi, itu juga ada kipas angin. Tapi sekarang lagi dingin, lumayan dingin sekitar 6 atau 7 derajat. Jadi saya rasa saya tidak akan menyalakan kipas angin itu begitu ya. Oke, nah di sini ada lemari pertama atau drawer. Maaf itu agak tidak rapi ya. Eh, karena saya masih jet lag sebenarnya. Ini baru hari ketiga saya. Nah, ini air minum di sini ya. Ini 1 galon seperti ini 3,78. Tapi ini kebetulan saya dibelikan oleh teman saya. Jadi saya tidak tahu ini harganya berapa ya. Jadi saya punya teman-teman yang sangat baik di sini. Saya banyak dibelikan beberapa hal gitu ya. Jadinya eh, saya tidak perlu beli sementara ini. Oke, kemudian ini ketika saya kesini sudah ada ya. Ini adalah lilin. Oke, sebentar. Saya belum pernah membuka ini sebenarnya. Kita buka ya. Oke, wait a moment. Saya hanya punya satu tangan. Oke, nah ini adalah lilin ya. Jadi semacam untuk relaksasi ya, refreshing karena baunya enak sekali ini. Nah, ini lilin yang pertama sudah ada sejak saya datang ke sini ya. Nah, saya kemarin kebetulan dapat lilin lagi yang lumayan cantik, ini dari mahasiswa saya. Ya, jadi saya di sini mengajar ya bahasa Indonesia bagi mahasiswa Amerika. Jadi saya sudah punya beberapa mahasiswa karena di semester kemarin saya sudah mengajar walaupun itu online dari Indonesia gitu ya. Nah, ini saya kemarin istilahnya welcoming gift, mungkin saya dikasih lilin, dan kebetulan hari ini pas Christmas ya, pas hari Natal di Amerika. Nah, mungkin ini pound snow ini
Ya, walaupun di Arizona tidak ada salju, saya dikasih fallen snow. Oke, dan ini adalah hadiah kedua dari mahasiswa saya lainnya. Ini namanya tanaman apa ya nyebutnya, succulents atau sukulen atau apa, saya kurang tahu. Intinya ini tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, jadi menyiramnya mungkin hanya 1-2 hari sekali begitu ya. Dan ini untuk apa istilahnya, mempercantik ruangan gitu ya. Cantik sekali, ini kecil tapi manis gitu ya. Oke, ini juga dikasih sama mahasiswa saya. Nah, ini oleh-oleh yang belum bisa saya bagikan karena saya belum bertemu banyak orang karena masih Natal dan juga pandemi begitu ya. Jadi belum bisa saya bagikan gitu ya. Nah, ini lemari ini sebenarnya isinya cuma pasti baju-baju. Saya tidak bawa banyak baju ya. Hanya baju-baju saja. Terus ini isinya pokoknya oleh-oleh macam-macam yang belum saya bagikan. Ini tas-tas dan oleh-oleh juga belum saya bagikan juga. Ini hanya sepatu cadangan ya. Ini ya, ini untuk lemari yang pertama gitu. Kemudian selanjutnya ke sini. Nah, ini juga mohon maaf agak berantakan. Ini meja untuk belajar lah ya istilahnya ya. Ada meja itu saya ada laptop saya, tempat pensil gitu ya. Nah, ini ada cerita lucu, ada staples dan isinya di sini kemarin kena random check di bandara gitu ya. Tapi saya bilang silahkan kalau mau diambil, tapi ternyata malah dibalikin sama petugasnya. Oke. Itu ada charger. Nah, ini saya pakai universal charger ya. Jadi kalau Anda ke Amerika nanti jangan lupa beli seperti ini ya. Ini bisa untuk di berbagai negara ya, ada pilihannya. Nah, kalau nggak bawa ini nggak bisa nyolokin, nggak bisa kerja. Oke. Nah, di situ ada apa ya ini ya? Nah, ini notice of baggage inspection. Jadi ini waktu di apa namanya, di bandara ya. Jadi apa ya? Koper saya, koper saya itu kena inspeksi gitu ya. Intinya karena saya packingnya campur-campur ya. Jadi kalau di sini harusnya itu packing itu terpisah, obat terpisah, makanan terpisah, baju terpisah gitu-gitu ya. Tapi kemarin saya tuh selip-selipin banyak barang campur-campur gitu. Tapi it's okay, no problem. Oke, gak ada yang hilang. Nah, kalau yang ini adalah, nah ini saya kemarin beli SIM card gitu ya, tapi karena Natal dan saya baru hari kedua, saya belum tahu mana-mana, jadi saya diantar oleh salah satu mahasiswa saya ke Walmart untuk beli ini. Nah, ini cukup mahal ya karena sebenarnya yang lebih murah banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, saya baru pertama kali saya pakai ini dulu. Mungkin untuk plan selanjutnya nanti saya akan cari yang lebih affordable ya ketika saya mungkin sudah lebih mengenal tempat ini begitu. Jadi ini kalau dirupiahkan ya lumayan ya. Lumayan, hanya dapat 14 giga, kalau di Indonesia 14 giga paling nggak nyampe 50.000 kayaknya ya. Oke, gitu, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah ini lucunya nomor SIM card di Amerika itu jadi kita tidak tahu nomor HP-nya ya, kita baru tahu nomor HP-nya itu setelah aktivasi ya, setelah proses aktivasi baru nomor HP-nya dikirim. Nah, sebelum diaktivasi saya tidak tahu nomor HP saya itu berapa. Jadi dapat nomor cantik syukur enggak juga, ya udahlah ya. Oke, gitu. Baik, ini ada kursi juga, lumayan nyaman kursinya buat belajar. Nah, ini tadi lampu tidur ya. Jadi ini lampunya sangat cantik sekali. Nah, tinggal nyalain, tinggal ditarik. Kalau matiin juga tinggal ditarik gitu ya. Nah, ini saya lupa mematikan tadi. Tapi kalau pas tidur biasanya saya suka gelap ya. Itu alat sholat saya, mohon maaf ya. Alat sholat saya. Kemudian ini cuma ya barang beberapa ya, barang-barang perangkat-perangkat. Nah, ini juga dokumen-dokumen aja. Kemudian, nah ini tempat tidurnya. Nah, tempat tidurnya ini
ukuran apa ya istilah, kalau di sana single bed mungkin ya, single bed. Terus ini bed covernya ini sebenarnya saya apa ya istilahnya, kalau di bahasa Jawa tuh lungsuran gitu ya, lungsuran dari eh, penghuni sebelumnya. Dan kebetulan penghuni sebelumnya ini adalah eh, saya ini ikut program namanya FLTA ya. FLTA itu Foreign Language Teaching Assistant, di mana saya mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Amerika. Nah, bed cover ini adalah milik FLTA tahun sebelumnya ya, namanya Mbak Sinta. eh, apa namanya, ini bed cover yang beli Mbak Sinta dan saya tinggal pakai gitu ya. Karena lumayan besar, jadi mungkin Mbak Sinta nggak bisa bawa pulang ke Indonesia gitu, dan saya pakai lumayan untuk menghangatkan badan saya ketika tidur, karena di sini ternyata kalau malam lumayan dingin sekali gitu ya. Pas winter tidak ada salju di sini memang, tapi sangat dingin sekali bagi saya yang biasanya hidup di Jogja, panas gitu. Oke, nah ini tempat tidurnya ya, dengan 2 bantal. Ini juga udah ada ketika saya datang, jadi saya tidak membeli apa-apa. Ini meja selanjutnya ya, saya belum mempunyai banyak barang memang ya. Jadi ini isinya hand sanitizer karena saya bawa kecil-kecil tapi agak banyak, dan di tas-tas saya juga masih ada ya. Nah, ini kemarin dapat semacam tisu basah gitu ya dari pesawat, tapi sebelum saya gunakan karena saya pakai hand sanitizer saya. Nah, ini sebenarnya adalah minyaknya teman saya yang menitip dan ketinggalan ya, nanti saya kasihkan. Nah, ini sekarang jam 7:12 pagi di sini, tapi jam 7:12 pagi itu masih lumayan gelap di luar, teman-teman. Ya, jadi di sini subuh itu baru tadi jam 6:14, jam 6:15 sekitar itu baru subuh gitu ya. Jadi jam 7 tuh masih, kalau di Indonesia masih mungkin sekitar jam setengah 6 gitu ya. Kemudian ya maaf, itu kerupuk saya ya, kemarin habis makan, habis ngemil. Nah, ini ada kayak apa ya istilahnya, aturan aja sih, aturan di kamar gitu ya, aturan tinggal di sini seperti apa gitu ya. Pemilik kos saya, jadi ini seperti kos sebenarnya, tidak apartemen. Saya punya landlord, punya ibu kos gitu ya, dan beliau baik sekali, baik banget. Jadi apapun yang saya masih bingung dan lain sebagainya, dia benar-benar siap membantu gitu ya. Itu ada ya sedikit touch up saya. Tapi ternyata pas di sini karena belum kemana-mana jadi males touch up. Itu saya bawa hair dryer sama sisir catok ya, biasa itu. Kemarin leaflet dari bandara. Ada tempat sampah di sini. Nah, ini jendelanya sederhana sekali ya. Ya, jadi saya kadang ya buka, tapi ini masih gelap. Jadi ya sudah ya, kita tutup lagi saja. Dingin di luar ya. Kemudian nah, ini ada lemari selanjutnya. Nah, lemari ini, nah di atasnya ada makanan ya, makanan-makanan saya. Sebenarnya di luar ada meja makan, tapi karena saya masih ingin social distancing dengan penghuni kamar lain ya, untuk menjaga kesehatan bersama, jadi semua saya taruh di kamar dulu gitu ya. Ini saya bawa brambang goreng dari Indonesia. Oh maaf, kemarin saya makan sambal dan masih sisa ya. Ini saya kemarin nggak bawa ulekan gitu ya, males bawa cobek gitu, jadi saya beli sambal instan aja lah, paling kalau kangen makan sambal gitu ya. Oh, ada kremes di sini saya juga bawa dari Indonesia. Ini juga Anda pasti sudah familiar ya, saus sambalnya Indonesia. Nah, ini saya pas datang kemarin ada teman saya juga yang sangat baik hati sekali ya, yang saya dibelikan ayam sebanyak ini baru kemakan 2 biji ya. Karena entah kenapa di sini saya apa ya, jarang lapar gitu ya, karena dingin. Kemudian ini saya juga dimasakkan nasi gitu ya, ini saya jadi masih feels like home ya. Belum makan roti, ini makan cookies juga bawa dari Indonesia gitu ya. Nah, ini isinya juga
Wah, isinya makanan semua ya, obat, makanan ada saya taruh dari sini ya, karena kemarin belum sempat merapikan karena masih capek sekali gitu ya. Jadi makanan ini beberapa ya, masker dan lain sebagainya. Kemudian ini tas-tas saya, travel bag. Nah ini ada gelas dan lain sebagainya, ada bumbu-bumbu, tapi saya ada Indomie ya. Saya belum masak sama sekali karena sudah dibawakan teman saya, dan ternyata saya juga masih jet lag, masih capek jadinya belum masak. Nah itu lemari saya ya, ini lemari saya, ini kaca gitu ya. Nah ini oke, saya belum nyuci juga gitu karena belum beli deterjen, belum sempat ke Walmart kemarin, cuma sebentar, hanya beli SIM card ya. Nah itu koper dan lain sebagainya ya, jadi seperti ini. Nah ini baru kamarnya ya. Kebetulan kamar mandi, dapur, ruang tamu dan lainnya ada di luar semua ya, dan itu sudah include di $525 itu ya. Dan ini baru saya lihatkan kamar dulu, untuk yang lain-lain nanti di video berikutnya akan coba saya perlihatkan ke Anda semuanya begitu ya. Intinya untuk harga $525 per bulan itu sudah apa ya, fully furnished ya. Jadi Anda datang tuh sudah tinggal, kalau capek tuh ya udah tinggal tidur mungkin begitu ya, udah tinggal tidur, nyaman banget. Dan kalau malam juga ada penghangat ruangan begitu ya, jadinya nyaman sekali begitu. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit sharing saya tentang suasana kamar saya di sini, begitu ya. Jadi ya memang beda banget sama tempat kos di Indonesia ya, karena memang budayanya beda banget juga, begitu ya. Yang jelas nyaman sih gitu ya. Terus lingkungan luarnya nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu luang, saya akan keluar memperlihatkan suasana luarnya ya. Yang jelas tempat ini nyaman, tapi memang saya masih butuh beberapa waktu untuk benar-benar bisa beradaptasi dengan semua lingkungan di sini ya. Saya punya roommate, tetapi juga masih sangat minim interaksi karena memang dari landlord saya menyarankan agar sementara ini saya harus social distancing gitu ya, karena saya datang dari Indonesia dan kebetulan saya belum bisa melakukan tes COVID di sini karena kampus masih tutup gitu ya. Jadi semoga nanti setelah Natal saya bisa tes ya. Jadi kalau saya tes hasilnya keluar dan semoga negatif, maka saya bisa lebih bebas untuk keluar dan berinteraksi dengan banyak orang. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sehat selalu ya semuanya. Selamat pagi.